إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب يوم القيامة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah pada momentum yang penuh barokah ini hari Jumat hari raya umat Islam dalam setiap minggunya kita yang sedang duduk di rumah Allah, bersimpuh di hadapan Allah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam artian menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Takwa dalam artian menggunakan seluruh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Anugerah ilmu, anugerah kekayaan, anugerah jabatan, anugerah kekuatan, anugerah kesehatan, semuanya sungguh tiada manfaat jika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepadanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti dia diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membonceng salah satu sahabatnya dengan unta Rasulullah. Unta ini berjalan, ketika berjalan tiba-tiba unta tersebut terkilir. Sahabat yang digonceng oleh Rasulullah itu dengan latahnya langsung mengatakan ta'isa syaitan, yang memiliki arti binasalah syaitan itu. Rasulullah langsung menegur sahabat ini, la taqul ta'isa syaitan, fa idza qulta bihi ya'zamu ta'izamil baiti. Jika engkau mengatakan binasalah syaitan, maka dia malah membesar seperti besarnya rumah. Sahabat ini kemudian masih menjawab lagi, saratuhu ya Rasulullah, aku akan kelai dia ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul bismillahirrahmanirrahim." Ucapkanlah kata bismillahirrahmanirrahim, fa idza qulta bihi tasaghghara syaitan. Jika engkau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka mengecillah syaitan itu. Para ulama mengatakan apa arti bismillah di sini? Artinya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Uqbah bin Amir suatu ketika berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dada Uqbah bin Amir ini ditepuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Qul." Katakanlah wahai Uqbah, apa yang aku ucapkan ya Rasulullah? Rasulullah diam, Uqbah kemudian membaca surat Qul huwallahu ahad. Tapi Rasulullah belum selesai surat Qul huwallahu ahad, ditepuk lagi dadanya. Berarti bukan surat ini, kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq.
Sampai Uqbah bin Amir menyelesaikan surat ini, ditepuk lagi qul. Uqbah bin Amir kemudian membaca qul a'udzu birabbin nas sampai akhir surat, ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakadza fata'awwad, maka beginilah kalian semua itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada hamba yang berlindung dengan surat ini, dua surat ini yang menyamai dengan yang lainnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Apa sih yang terkandung di dalam dua surat itu? Dan momentumnya apa dengan kehidupan kita sehari-hari? Kita sering membacanya, bahkan kita mungkin sering membuka artinya. Coba sekarang kita buka sekali lagi, apa aja yang ada di dalam surat Al-Mu'awwidhataini. Dua surat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang benar, di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang memerintahkan kita untuk face to face dengan setan. Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan perangilah setan. Tetapi nyatanya adalah innahu aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang jelas. Tetapi bagaimana menghadapi musuh itu? Dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Falaq berbunyi, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Tuhan semesta alam ini. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang telah diciptakan. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam jika sudah masuk waktu gulita. Yang ketiga, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, berlindung dari kejahatan para peniup buhul untuk melakukan sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, berlindung dari buruknya orang-orang yang berbuat hasud dan menuruti rasa hasudnya itu. Maka di dalam surat ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu kali dengan ucapan a'udzu birabbil falaq, dari 4 kejahatan. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya adalah berlindung kepada Allah satu kali untuk 4 kejahatan yang ada di dalam surat itu. Kemudian kita lihat di dalam surat An-Nas. Surat An-Nas berbunyi, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Artinya sampai menyebut-nyebut nama Allah diulang sampai 3 kali. Artinya keseriusan di dalam berlindung kepada Allah di dalam surat ini jauh lebih ditekankan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dari kejahatan apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan-bisikan yang samar. Al-khannas, sesuatu yang samar. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Maka di dalam surat An-Nas, isyaratnya seakan-akan kita diperintahkan berlindung kepada Allah 3 kali hanya untuk satu kejahatan, yaitu kejahatan bisikan yang ada di dalam diri kita, baik dari diri kita sendiri atau dari manusia atau dari jin, setan dan lain sebagainya. Kalau kita runtutkan dari surat Al-Falaq dengan surat An-Nas, surat Al-Falaq itu semua kejahatannya bersifat eksternal, di luar tubuh kita. Maka godaan-godaan yang sifatnya di luar tubuh kita, isyaratnya cukup berlindung kepada Allah 1 kali.
Tetapi ketika godaan dan bisikan itu sudah berasal dari diri kita sendiri, maka kita diperintahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 3 kali. Artinya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menemui tantangan-tantangan kehidupan. Pertanyaan mudahnya adalah, apakah kita mampu melawan tantangan-tantangan itu? Apakah kita bisa menang dengan tantangan-tantangan itu? Untuk apa kita melawan tantangan itu? Satu, untuk menjaga istiqomah amal kita. Kedua, untuk menambah amal-amal kebaikan yang lainnya. Maka konsep yang benar di dalam menghadapi permasalahan hidup, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu, baik dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan ucapan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Rasa malas itu ada di dalam diri kita. Rasa was-was tidak yakin itu ada di dalam diri kita. Tidak bisa kemudian kita malas, kita lawan. Rasa was-was, kita lawan. Kemungkinannya ada 2, 1 menang, 2 kalah. Tetapi kalau kita berlindung kepada Allah, Allah menjanjikan Allah akan membantu dan menolong seluruh keinginan dan rintangan-rintangan yang kita hadapi itu terselesaikan. Maka ketika malas, kita segera berlindung kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau godaan itu bersifat eksternal, bisa jadi kita berlindung sedikit begitu saja. Tetapi kalau godaan itu sudah ada di dalam diri kita, maka kita diisyaratkan untuk berlindung kepada Allah lebih banyak dibanding godaan-godaan yang bersifat dari luar atau eksternal. Sering kita semua merasa ragu untuk melakukan ini dan itu. Padahal konsep-konsep psikologi yang diungkapkan oleh penemu-penemu barat sudah mengatakan juga lebih baik gagal karena melakukan sesuatu daripada gagal karena ragu tidak melakukan apapun. Maka untuk memerangi keraguan-raguan, was-was, untuk melakukan amal, untuk melakukan kebaikan, untuk membantu kita terkadang bangun malam, satu-satunya jalan kita segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau godaan itu eksternal, kita berlindung kepada Allah cukup 1 kali. Tetapi kalau itu sudah berasal dari diri kita sendiri, minal jinnati wan nas, maka kita diperintahkan minimal berlindung dan memohon kepada Allah sampai dengan sebutan 3 kali. Malikin nas, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Maka kehidupan kita ini tidak akan lepas dari tantangan untuk menjaga istiqomah amal kita, untuk menunaikan cita-cita kita, untuk meninggikan amal kebaikan kita. Bagaimana konsepnya? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis berbunyi, kullu amalin dzibalin la yubtada'u bil basmalah fahuwa abtar. Setiap amal yang baik tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, yaitu terputus kebaikannya. Bisa jadi amal kita tidak istiqomah atau tidak bisa menghasilkannya maksimal, kita kurang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lupa bahwasanya seluruh kekuatan ini, kita mampu datang ke masjid ini, kita dapat mendengar tanpa rasa sakit, kita dapat duduk tanpa rasa cemas, merasa aman, tanpa rasa yang lainnya, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan bekal 2 surat ini, kita dapat merealisasikan keinginan-keinginan kita. Pertama, dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله قد أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل الدائرة عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.